Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu yang kami muliakan, segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya, menyanjung dan mengagungkannya kepada Zat yang telah mencipta semuanya, memiliki segalanya dan mengatur seluruhnya, apa yang ada di bumi, di langit dan di antara keduanya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya Zat yang paling berhak untuk disembah dan diibadahi dengan benar. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang paling berhak untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Salawat dan salam kita haturkan dan semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan siapapun di antara umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kembali kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa kembali melanjutkan kajian tafsir kita pada surat At-Takwir. Sekarang insyaallah masuk pada ayat yang ke-11 ya. Wa idzas sama'u kushitat. Ya, silakan bisa dibuka pada surat At-Takwir di ayat yang ke-11. Seperti biasa kami membaca dan Bapak Ibu sekalian dapat mengikutinya setelah kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idzas samaa'u kushitat. Wa idal jahimu su'irat. Wa idal jannatu uzlifat. Ya. Di sini kata jannatu nunnya bertasdid, ya, jadi ditekan dua harokat. Wa idal jannatu uzlifat. Alimat nafsum ma ahdarat. Fala uqsimu bil khunnas. Al-jawaril kunnas. Wal-laili idza as'as. Was-subhi idza tanaffas. Innahu laqawlu rasulin karim. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin. Muta'in thamma amin.
wa ma sahibukum bimajnun. Baik, kita terjemahkan pada ayat yang ke-11. Wa idza, dan apabila, as-sama'u, langit, kushitot, dilenyapkan, wa idza, dan apabila, al-jahimu, neraka jahannam, su'irat, dinyalakan, wa idza, dan apabila, al-jannatu, surga, uzlifat, didekatkan, alimat, mengetahui, nafsun, setiap jiwa, ma, apa yang, ahdarat, telah dikerjakannya, fala, sungguh, uqsimu, aku bersumpah, bil khunnasi, dengan bintang-bintang, al-jawari, yang beredar, al-kunnasi, dan terbenam, wal-laili, demi malam, idza, apabila, as'asa, meninggalkan kegelapan, was-subhi, demi waktu subuh, idza, apabila, tanaffasa, mulai menyingsing, innahu, sesungguhnya Al-Quran itu, laqaulu, benar-benar firman Allah, rasulin, yang dibawa oleh utusan, karimin, yang mulia, di quwwatin, yang memiliki kekuatan, inda, di sisi, dil arsy, yang mempunyai arsy, al-makini, makinin, kedudukan yang tinggi. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kita terjemahkan sampai ayat yang ke-20. Kita masuk pada ayat yang ke-11. Ini masih berkenaan tentang 6 kejadian setelah ditiupnya sangkakala yang kedua. Sebelumnya kita lihat dan kita pelajari dalam surat ini ada 6 kejadian sebelum ditiupnya sangkakala yang kedua. Lalu Allah menyebutkan 6 kejadian setelah ditiupnya sangkakala yang kedua. Sebelum ditiupnya sangkakala yang kedua, itu 6 kejadian, diantaranya idza syamsu kuwirat, ya, apabila matahari itu digulung, wa idzan nujumu kadarat, apabila bintang-bintang itu berjatuhan, wa idzal jibalu suyirat, apabila gunung-gunung itu dijalankan, wa idzal isyaru uddilat,
Ya, apabila unta-unta yang bunting itu ditinggalkan. Wa idzal wuhusyu husyirat, apabila binatang-binatang liar itu dikumpulkan. Wa idzal biharu sujirat, apabila lautan itu dipanaskan. Inilah kejadian sebelum ditiupnya sangkakala yang kedua. Setelah itu ditiupnya sangkakala yang kedua, maka akan terjadi 6 kejadian berikutnya yang disebutkan dalam ayat ini. Di antaranya wa idzan nufusu zuwijat, apabila jiwa-jiwa itu dipertemukan. Wa idzal mau'udatu su'ilat, apabila bayi wanita itu yang dikubur hidup-hidup akan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, karena sebab dosa apa engkau dibunuh. Wa idzas suhufu, apabila lembaran-lembaran catatan amal manusia nusyirat, ya, dibuka, ya, diperlihatkan kepada manusia. Kemarin sampai di sini ya, 3 poin sudah kita bahas. Lalu kita masuk pada poin yang ketiga, poin yang keempat, wa idzas sama'u kusyitat, dan apabila langit itu dicabut, ya, dilenyapkan. Wa idzal jahimu su'irat, apabila neraka jahanam itu didekatkan. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga itu didekatkan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian berikutnya yang keempat setelah ditiupnya sangkakala yang kedua adalah langit itu dilenyapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzas sama'u kusyitat, apabila langit itu dilenyapkan. Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa idzas sama'u nuzi'at wa judhibat thumma tuwiyat, apabila langit itu dicabut, ditarik, kemudian dilipat. Ya, bayangkan langit itu dicabut, ditarik, kemudian dilipat. Kata kusyitot dalam bahasa Arab itu berasal dari al-kashtu. Ya, apa itu al-kashtu? Adalah mencabut kulit dari dagingnya. Jadi al-kashtu itu asalnya adalah mencabut sesuatu yang nempel dengan lengket. Ya, mencabut sesuatu yang nempel dengan lengket. Ya, sebagaimana Al-Imam Al-Qurtubi beliau berkata, fas-sama'u tukshatu kama yukshatul jildu 'anil kabshi wa ghairuhu. Ya, yang namanya al-kashtu atau kusyitot di sini, kata beliau, langit itu fas-sama'u tukshatu, langit itu akan dicabut, kama yukshatul jildu, sebagaimana kulit itu dicabut, anil kabshi wa ghairuhu, dari domba dan hewan yang lain. Jadi orang kita bilang ngeleti. Jadi kalau pas kurban, ya, nyembelih sapi, nyembelih kambing, ya, kemudian kulitnya kan diambil. Nah, kan orang kita nyebut ngeleti. Maka langit itu akan dikeleti kelak di hari kiamat. Ya, jadi pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan merobek langit. Ya, akan merobek langit seperti seseorang nguliti kulit kambing dari dagingnya, misahkan kulit kambing dari dagingnya. Di sini menunjukkan langit itu sudah lengket sudah. Jadi kita lihat langit itu ada 7 lapis. Ya, 1 lapis saja besarnya seperti itu, kita nggak tahu mana ujung mana pangkalnya. Ya, kemudian langit itu tanpa ada satu lubang sedikit pun, ya, dari ujung, dari
ujung sampai pangkalnya. Kita lihat ya seperti itu. Langit itu tidak berlubang. Ya, walau langit itu memiliki pintu masing-masing. Langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh memiliki pintu. Setiap pintu dijaga oleh para malaikat. Namun langit itu tidak berlubang. Langit itu ya luar biasa besarnya. Bahkan di tafsiran surat sebelumnya kita katakan langit itu adalah makhluk terbesar yang dilihat oleh mata. Makhluk terbesar yang dilihat oleh mata kepala kita. Ya, bayangkan makhluk yang terbesar seperti itu, yang kokohnya demikian, tidak ada pasaknya, tidak ada tiang penyangganya, ya, tidak terlihat mana ujung mana pangkalnya. Itu baru langit yang pertama. Bagaimana yang kedua sampai ketujuh? Kelak pada hari kiamat itu kusyitot, akan dicabut oleh Allah, akan ditarik, lalu kemudian langit itu akan dilipat. Ya, maka ini luar biasa, perkara yang dahsyat. Namun seperti apa ya proses pencabutannya, proses penarikannya, lalu kemudian dilipatnya, wallahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Sedangkan kita hanya mencoba memahami secara bahasa. Wa idzas sama'u kusyitat, apabila langit itu dicabut, ya. Maka makna kusyitat tadi adalah seperti orang nguliti ya kulit, melepas kulit dari daging hewan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idal jahimu su'irat, apabila neraka jahanam itu didekatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang api neraka, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-24 Allah berfirman, fattaqu, takutlah kalian, an-naro, kepada api neraka, allati waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, disediakan untuk orang-orang kafir. Bayangkan, bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu, bukan bensin ya, premium atau pertamax atau yang lainnya. Namun bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Maka ini menunjukkan bahwa ketika sesuatu bahan bakarnya dari batu, panasnya itu lebih. Ketika manusia itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam, maka manusia itu akan hangus terbakar, langsung hangus terbakar, sehingga apa? Menjadi bahan bakar api neraka. Ya, manusia itu begitu dimasukkan ke dalam neraka jahanam langsung hangus terbakar, ya, maka menjadi bahan bakar api neraka. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan ketika ya, ulama ketika menafsiri wail, ya, wail itu dalam bahasa Arab, ya, wail itu boleh jadi adalah salah satu lembah di dalam neraka jahanam yang apabila gunung dimasukkan di dalamnya langsung hancur. Bagaimana dengan manusia? Tapi bukan berarti kemudian manusia ketika dimasukkan ke dalam neraka tersebut kemudian hancur lalu tidak hidup lagi, tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Manusia itu ketika dimasukkan ke dalam neraka kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulitnya itu hangus, badalnahum juludan ghairaha, langsung Allah ganti dengan kulit yang baru. Jadi setiap kali kulit manusia itu hangus diganti langsung kulit yang baru. Supaya apa? Liyadzuqul adzab, supaya lebih merasakan pedihnya siksa api neraka. Dan seperti itu terus manusia. Begitu kulitnya hangus ganti kulit yang baru, kulitnya hangus ganti kulit yang baru. Kenapa kulitnya yang diganti?
Karena kulit itu bagian tubuh yang paling merasakan sakit. Bagian tubuh yang paling merasakan sakit. Maka Allah menyatakan demikian. Ya, badalnahum juludan, Allah ganti kulit yang baru. Wa idzal jahimu su'irat, apabila neraka jahanam itu didekatkan, neraka jahanam itu dinyalakan. Bapak Ibu yang kami muliakan, neraka jahanam itu sudah disiapkan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Ya, sebagaimana firman-Nya, uiddat disiapkan untuk siapa? Orang-orang kafir. Maka di antara hal yang patut, yang wajib kita imani, ya, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya neraka jahanam itu sudah ada. Begitu pula surga. Jadi neraka jahanam itu sudah ada. Begitu pula surga itu sudah ada. Bagaimana pada hari kiamat surga itu neraka jahanam itu akan dinyalakan? Itu maksudnya adalah kembali dinyalakan, diperbesar apinya. Untuk apa? Menyambut para penghuni neraka jahanam. Jadi saat ini surga sudah ada, neraka sudah ada, dan neraka jahanam sudah dinyalakan. Ya. Pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala kembali menyalakan api neraka jahanam itu lebih besar. Ya, untuk menyambut para calon penghuninya. Ya, dari orang-orang kafir. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan uiddat, ya, lil kafirin, disediakan untuk orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini bahwa neraka jahanam yang sudah sangat panas tersebut ternyata masih akan dipanaskan lagi. Neraka jahanam yang sudah panas akan dipanaskan lagi sehingga menjadi lebih panas dari sebelumnya. Ini ada yang menyatakan bahwa dipanaskannya lagi api neraka jahanam ini karena kemurkaan Allah disebabkan dosa-dosa anak cucu Adam. Ya, disebabkan kemurkaan Allah karena dosa-dosa anak cucu Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga itu didekatkan. Apabila surga itu didekatkan, ini merupakan kemuliaan untuk orang-orang yang beriman. Di mana orang-orang yang beriman sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka, kepada mereka, ya, Allah Subhanahu wa taala dekatkan surga. Ya, seandainya jarak surga itu misalnya ribuan atau jutaan kilometer, ya, orang-orang yang beriman pun akan bersabar untuk menikmati surga tersebut walaupun jarak yang sangat jauh untuk ditempuh. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada orang-orang yang beriman bagaimana kenikmatan surga yang luar biasa, kenikmatan yang tidak pernah dirasakan oleh orang yang beriman di dunia, tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar, ya, bahkan tidak pernah terbetik di dalam hati dan pikiran seorang anak Adam. Itulah kenikmatan surga yang luar biasa. Maka apapun kenikmatan surga yang dihasratkan dan diminta, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kepada orang yang beriman di surga. Kemudahan untuk orang yang beriman ketika menikmati kenikmatan yang ada di surga. Maka sejauh apapun surga itu, ya, pasti seorang mukmin itu akan bersabar untuk menempuhnya, ya, karena betapa nikmatnya surga yang Allah sudah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Tapi ini khusus untuk orang-orang yang beriman, ya, Allah muliakan kepada mereka dengan didekatkannya surga untuk mereka. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan bukan surganya yang didekatkan, tapi orang-orang yang beriman yang didekatkan
oleh Allah Subhanahu wa taala, didekatkan posisinya mendekati surga. Jadi Hasan al-Basri rahimahullah taala menafsiri ayat ini, bukan surga yang didekatkan tapi manusianya yang didekatkan. Namun di sini tidak saling penafsiran ini tidak saling bertolak belakang. Apakah surga yang didekatkan atau manusia yang didekatkan, ini sama maknanya. Ya, wa idzal jannatu uslifat. Apabila surga itu didekatkan, boleh jadi didekatkan orangnya, para penghuni surga, atau yang didekatkan itu surganya itu sendiri. Maka ini maknanya sama. Intinya surga itu menjadi dekat dengan orang-orang yang beriman, walau sebelumnya jauh jaraknya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, alimat nafsum ma ahdarat. Ya, alimat nafsum ma ahdarat. Setiap jiwa itu akan mengetahui apa yang dia kerjakannya di dunia. Setelah Allah menyebutkan 6 kejadian sebelum ditiupnya sangkakala yang kedua, lalu Allah menyebutkan 6 lagi kejadian setelah ditiupnya sangkakala yang kedua. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alimat nafsum ma ahdarat. Setiap jiwa itu akan melihat, mengetahui apa yang dia kerjakannya di dunia. Ini seolah-olah jawab sumpah Allah Subhanahu wa taala. Isi dari sumpah Allah. Setelah Allah menyebutkan bersumpah dengan 6 kejadian, ditambah lagi 6 kejadian berikutnya, maka Allah menyebutkan sumpahnya, isi daripada sumpahnya. Berarti ini menunjukkan inti daripada sumpahnya. Apa isi daripada sumpahnya? Alimat nafsum ma ahdarat. Setiap jiwa, masing-masing jiwa itu akan melihat dan mengetahui apa yang dia kerjakan. Bapak Ibu sekalian yang kemuliakan, ini menunjukkan untuk menekankan dan memastikan bahwa setiap jiwa itu bakalan tahu apa yang pernah dikerjakannya di dunia, sedikit atau sekecil apapun, berupa kebaikan ataupun keburukan, maka jiwa itu pasti akan melihat catatan amal. Baik itu catatan amal akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap jiwa itu akan melihat, sebagaimana penafsiran sebelumnya, ya, wa idza suhufu nusyirat. Atau amal itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berwujud. Jadi amal itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berwujud atau berbentuk. Ya, maka setiap jiwa intinya akan melihatnya. Apa saja yang pernah dia kerjakan di dunia akan melihatnya. Ya, baik itu dengan catatan amal yang Allah perlihatkan atau amal itu akan berwujud. Nah, inilah inti daripada jawab sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata sumpahnya dalam 12 ayat, kemudian dalam 12 hal, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jawab sumpahnya, inti sumpahnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala membahas pembahasan yang lain yang berbeda dalam surat ini, yaitu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kaum musyrikin Mekah, orang-orang Quraisy. Allah menjelaskan tentang bagaimana ya orang-orang musyrik itu durhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menyebutkan dalam hal ini dalam firman-Nya, fala uqsimu bil khunnas. Allah ingin menegaskan kepada orang-orang musyrik. Ya, pertama Allah menyebutkan kejadian-kejadian hari kiamat. Setelah itu Allah menyebutkan tentang kabar tentang utusan yang Allah utus, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang Allah memberikan wahyu kepada baginda Nabi melalui malaikat Jibril, makhluknya yang mulia. Maka ini semua disebutkan oleh Allah agar orang-orang musyrik Mekah ini ingat, agar orang-orang musyrik Mekah itu tahu
Karena orang-orang musyrik Mekah itu kan hakikatnya percaya, beriman kepada Allah, namun tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanya siapa pencipta mereka, mereka menjawab Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang memberi rizki, mereka jawab Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya pada asalnya mereka orang-orang musyrik Mekah itu yakin bahwa akan percaya sang pencipta itu Allah Subhanahu Wa Taala, sang pemberi rizki itu Allah Subhanahu Wa Taala, yang menurunkan hujan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka mengingkari nabinya. Mereka mengingkari nabinya. Maka Allah menyebutkan bagaimana kejadian-kejadian hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwa Allah menurunkan wahyunya melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, supaya orang-orang musyrik Mekah itu percaya kepada baginda Nabi, ya, karena mereka menganggap bahwa Al-Quran yang diturunkan, Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad itu hanya buatan Muhammad belaka. Nah, makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surat ini seolah-olah temanya ini berganti tentang hari kiamat, lalu kemudian Allah menyebutkan tentang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah kembali menyebutkan dengan kata sumpahnya. Fala uqsimu bil khunnas. Sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang yang bercahaya. Fala uqsimu bil khunnas. Maka sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang yang bercahaya. Al jawaril kunnas, yang beredar di malam hari dan terbenam di siang hari. Yang beredar dan yang terbenam. Beredar di malam hari, terbenam di siang hari. Wal laili idza as'as, dan malam apabila telah larut. Bapak Ibu yang kami muliakan, apa maksudnya malam apabila telah larut di sini? Dalam bahasa Arab, as'asa di sini artinya adalah adbara wa aqbala, pergi dan datang. Jadi walaili idza as'as, dan malam apabila pergi dan datang. Namun makna yang lebih tepat, ya, dari dua makna tersebut, pergi dan datang, kita bisa melihat ayat setelahnya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan was-subhi, dan waktu subuh. Dan waktu subuh. Maka berarti ayat sebelumnya walaili idza as'as, dan malam apabila as'as, ya, telah larut. Di sini maksudnya yang lebih tepat adalah ketika malam itu telah telah pergi, ya, dan malam apabila telah pergi. Dan malam apabila telah datang ini yang lebih kuat. Kenapa? Karena Allah menyebutkan tentang subuh setelah ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wal laili idza as'as, dan apabila malam telah larut. Wasubhi idza tanaffas, dan apabila waktu subuh itu, wasubhi, dan apabila waktu subuh itu telah tanaffas, menyingsing. Ini artinya adalah ya, perginya malam ini maksudnya adalah waktu subuh. Ya, malam sudah pergi, maka muncul waktu subuh. Sehingga as-asa di sini ya lebih dimaknai adalah dengan makna yang kedua, telah datang. Ya, apabila malam telah datang dan subuh telah menyingsing. Ya, karena jika diartikan malam telah pergi, ya maka artinya double dengan ayat setelahnya. Ya, jika diartikan malam telah pergi, ya kemudian ayat setelahnya dan apabila subuh telah menyingsing, ini artinya sama, karena begitu malam pergi, ya muncullah pagi hari, yaitu subuh hari. Maka malam idza as'as di sini diartikan adalah apabila malam telah datang. Wasubhi idza tanaffas, dan apabila waktu subuh telah mulai menyingsing. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kata sumpahnya, fala uqsimu bil khunnas. Sungguh aku bersumpah bil khunnas, dengan bintang-bintang yang bercahaya.
al-jawaril kunnas, dan yang beredar di malam hari terbenam di siang hari. Walaili idza as'as, demi malam yang datang. Wasubahi, demi waktu subuh, idza tanaffasa, apabila menyingsing. Nah, di sini Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa ayat di sini. Karena Allah Subhanahu wa taala apabila bersumpah maka memilih dari nama-nama makhluknya. Dan biasanya Allah akan memilih makhluknya yang memiliki keistimewaan. Hal ini berbeda dengan manusia, tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh hukumnya seseorang bersumpah dengan selain Allah, bahkan dengan malaikat Jibril sekalipun atau dengan nama Rasulullah SAW sekalipun, maka hukumnya tidak boleh. Ya, bahkan Nabi SAW mengkategorikan bersumpah dengan selain nama Allah, walaupun itu dengan malaikat Jibril atau walaupun itu dengan nama Nabi SAW, maka hukumnya adalah kemusyrikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad kafar au asyraka, barang siapa yang dia bersumpah dengan nama selain nama Allah, maka faqad kafara au asyraka, dia telah kufur, ya dia telah kufur atau dia telah berbuat kemusyrikan. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kalimat sumpahnya dengan nama makhluknya yang memiliki keistimewaan. Nah, ketika Allah bersumpah, maka mesti isi sumpahnya adalah sesuatu yang penting. Biasanya untuk menegaskan bahwa sesuatu yang akan Allah sebutkan itu sesuatu yang penting. Maka sumpah di sini ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus untuk orang-orang musyrik Mekah. Orang-orang musyrik Mekah yang mereka beriman kepada Allah namun tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka beriman kepada Allah namun durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, mereka sudah mengatakan, ya, Muhammad itu seorang yang siddiq, ya, seorang yang jujur. Muhammad itu seorang yang amanah. Ya, bahkan sebagian mereka tokoh-tokoh Quraisy ketika Nabi SAW itu akan berhijrah, masih mereka sebagian menitipkan barang dagangannya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan mereka itu sejatinya adalah yakin, percaya bahwa Muhammad itu seorang yang jujur, Muhammad itu seorang yang amanah. Namun karena mereka enggan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka enggan mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walau beriman kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada mereka, innahu laqaulu rasulin karim. Setelah Allah menyebutkan didahului dengan kalimat-kalimat sumpah, Allah ingin menegaskan, ditujukan kepada mereka, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW itu benar-benar firman Allah. Jadi bukan ucapan Muhammad, bukan buatan manusia. Ya, bagaimana Nabi SAW akan membuat kalimat-kalimat seindah itu, sementara Nabi SAW itu seorang yang buta huruf, seorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya, bagaimana Nabi akan mengarang kalimat-kalimat yang indah, bahkan keindahannya jauh melebihi daripada keindahan syair-syair yang terkenal pada saat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah. Firman Allah, kalamullah. Rasulin karim yang dibawa oleh utusan yang mulia. Siapa utusan yang mulia? Jibril alaihissalam. Jadi Al-Qur'an itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu wahyu Allah, itu firman Allah, itu kalamullah yang dibawa oleh makhluk yang mulia. Siapa makhluk yang mulia? Malaikat Jibril alaihissalam. Ya, Rasulin karim. Di sini maksudnya adalah utusan yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Dzi quwwatin indatil arsy makin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
bagaimana sifat malaikat Jibril. Dzi quwwatin, yang memiliki kekuatan, inda dzil arsy makin, di sisi Rabb, di sisi Allah Subhanahu wa taala, pemilik arsy yang tinggi. Jadi malaikat Jibril alaihissalam ini malaikat yang luar biasa. Maka Allah menjadikan malaikat Jibril sebagai penghulunya para malaikat. Jadi kalau jumlah malaikat itu tak terbatas, ya luar biasa banyaknya. Disebutkan oleh Nabi SAW, setiap hari di Baitul Ma'mur, ya di Baitul Ma'mur ada 70.000 malaikat yang sholat di sana. Dan sekali datang, ya terus kembali, nggak bakalan kembali lagi ke Baitul Ma'mur. Jadi tiap hari ganti 70.000 malaikat, ganti yang lain, ganti yang lain. Bayangkan berapa ribuan tahun, ya bahkan lebih daripada itu. Ini menunjukkan jumlah malaikat yang tak terbatas. Penghulunya mereka adalah malaikat Jibril alaihi salam. Maka malaikat Jibril adalah malaikat yang luar biasa, punya kekuatan yang luar biasa, punya kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada malaikat Jibril, dan memiliki kedudukan inda dzil arsy makin, punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan yang tinggi. Ini pernah disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi, ya rahimahullahu taala, menyebutkan di antara kekuatan malaikat Jibril alaihi salam, ketika malaikat Jibril, kita ingat Nabi Lut alaihi salam punya kaum yang kaumnya itu dihancurkan oleh Allah, kaumnya dihancurkan oleh Allah dengan cara buminya itu diangkat, kemudian dilemparkan dengan posisi terbalik. Jadi buminya kaumnya Nabi Lut ini diangkat, kemudian dikembalikan posisinya terbalik. Jadi bumi itu dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui siapa Allah Subhanahu wa taala mengangkat bumi kaumnya Nabi Lut, kemudian menjatuhkan kembali dalam posisi terbalik? Ini melalui malaikat Jibril alaihi salam, dan hanya dengan sayapnya. Jadi hanya dengan sayapnya. Kata Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, ya, malaikat Jibril itu hanya menggunakan sayapnya ketika mengangkat buminya kaumnya Nabi Lut ke angkasa, kemudian dikembalikan posisinya terbalik. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketika menghancurkan kaum Samud, ya, kaum Samud. Allah menghancurkan kaum Samud itu dengan suara yang memekikan telinga. Saking kerasnya suara tersebut, itu manusia mati, ya, orang-orang pada mati, kaum Samud disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Al-Imam Al-Baghawi, suara tersebut adalah suara dari malaikat Jibril. Jadi teriakan suaranya malaikat Jibril alaihissalam itu menghancurkan manusia kaum Samud. Jadinya mayat-mayat itu berserakan di mana-mana kaumnya kaum Samud. Begitu juga bagaimana kecepatan malaikat Jibril alaihissalam bergerak dari langit ke bumi, dari bumi ke langit. Ini luar biasa pergerakannya, begitu cepat. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala juga kembali mensifati malaikat Jibril, ya makhluk yang paling mulia, muta'in thamma amin. Yang di sana di alam malaikat itu muta'in, malaikat Jibril itu ditaati. Thamma amin, lagi dipercaya. Jadi malaikat Jibril ini malaikat yang ditaati oleh para malaikat yang lain, dipatuhi oleh para malaikat yang lain, oleh penduduk langit, thamma amin, dan dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyunya kepada para nabi dan rasul, termasuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena malaikat Jibril adalah malaikat yang muta, dipatuhi oleh penduduk langit, thamma amin, lagi dipercaya. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, wa ma sahibukum bimajnun, dan sahabat kalian bukanlah orang yang gila. Wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah sahabat kalian itu orang gila. Ini maksudnya sahabat kalian itu sahabatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sahabat kalian adalah sahabatnya orang-orang
musyrik Mekah. Karena sejatinya Nabi SAW itu ya orang penduduk asli Mekah yang sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu bergaul, bermasyarakat, ya, bermuamalah dengan mereka orang-orang musyrik. Ya, makanya sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi SAW itu sebagaimana manusia biasa, sebagaimana rakyat biasa. Nabi bergaul dengan mereka. Bahkan Nabi SAW itu membawa dagangannya para saudagar-saudagar orang-orang Mekah, membawa dagangan mereka menuju ke Syam, kemudian belanja lagi di Syam, dibawa ke Mekah untuk dijual di Mekah. Nabi SAW juga menggembalakan kambing milik saudagar orang Mekah. Itulah Nabi SAW. Nabi SAW juga saat orang-orang jahiliyah ini membangun Ka'bah, Nabi juga ikut membangun Ka'bah. Artinya Nabi SAW manusia biasa. Nabi bermuamalah dengan mereka. Nabi SAW bermasyarakat dengan orang-orang musyrik. Makanya menunjukkan kedekatannya Nabi kepada orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik Mekah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma sahibukum," dan tidaklah sahabat kalian. Ya, menyebut Rasulullah SAW sahabat orang-orang Mekah. "Wa ma sahibukum bimajnun," dan bukanlah sahabat kalian itu seorang yang gila. Ini karena begitu sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi dijuluki sebagai Siddiqul Amin, orang yang jujur lagi terpercaya. Orang yang jujur lagi terpercaya. Ini sebagaimana kisahnya ketika orang-orang di kota Mekah membangun Ka'bah, membangun kembali Ka'bah yang bangunannya sudah rusak, kemudian dibangun kembali oleh mereka. Ya, ketika mereka saatnya meletakkan Hajar Aswad, maka masing-masing suku berebut, kamilah yang berhak membawa dan meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ya, bahkan masing-masing suku ini sudah mempersiapkan, walau perang sekalipun, untuk mempertahankan kami yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Mereka siap berperang. Mereka siap terjadi pertumpahan darah hanya karena apa? Mereka menginginkan dari suku mereka yang berhak menempatkan Hajar Aswad. Maka datanglah sesepuh dari orang musyrik Mekah. Datanglah sesepuh orang musyrik Mekah ini jadi hakim yang dipercaya oleh semua suku di kota Mekah. Ya, dia mengatakan, kita lihat ya, siapa manusia yang pertama kali masuk ke pintu masuk Mekah ini, pintu masuk Masjidil Haram ini, maka dialah yang berhak menempatkan Hajar Aswad di tempatnya. Maka semua sepakat. Ya, semua sepakat. Dan ternyata ketika mereka melihat siapa manusia yang pertama kali masuk ke pintu Masjidil Haram, ternyata Nabi SAW. Saat itu Nabi belum menjadi Nabi dan Rasul. Begitu dilihat yang masuk pertama kali adalah Muhammad, maka mereka semua sepakat, tidak ada yang menolak. Semua sepakat, tidak ada yang menolak. Mereka mengatakan Muhammad itu seorang yang jujur, seorang yang terpercaya. Ini menunjukkan seluruh kota Mekah itu mengakui bagaimana Muhammad SAW adalah seorang yang jujur dan terpercaya. Seorang yang jujur dan terpercaya. Namun sejak Nabi SAW beliau menyampaikan dirinya seorang Nabi, menyampaikan dirinya seorang Rasul, maka tuduhan-tuduhan jelek itu disematkan kepada baginda Nabi. Yang tukang sihir lah, dituduh sebagai orang gila, dituduh sebagai tukang dukun, ya, dituduh sebagai orang yang suka mencerai-beraikan keluarga, memisahkan antara ibu dan anaknya, antara anak dengan orang tuanya. Ya, semua hal yang jelek disematkan kepada Nabi SAW. Itu semenjak Nabi menyampaikan bahwa dirinya diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya, maka kembali Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma sahibukum bimajnun, dan bukanlah sahabat kalian itu seorang yang gila. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudian
terakhir ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Allah masih menyebutkan tentang sifat malaikat Jibril, makhluk yang sangat mulia. Walaqad dan sungguh ra'ahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat malaikat Jibril bil ufuqil mubin, di ufuk yang terang. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah bentuk malaikat Jibril aslinya. Bentuk malaikat Jibril aslinya memiliki 600 sayap. Memiliki 600 sayap. Pertama, Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana wujud asli malaikat Jibril. Ini sedang membentangkan sayapnya yang berjumlah 600 sayap yang menutupi seluruh ufuk alam semesta ini. Nah, ini bentuk asli malaikat Jibril. Jadi tidak ada ufuk yang terlihat karena semuanya tertutup oleh sayapnya malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berita tentang ini? Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berita tentang ini? Yaitu tentang setelah dahsyatnya hari kiamat. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang siapa makhluk yang mengantarkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang mulia yaitu malaikat Jibril. Maka apa maksud Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang itu? Menunjukkan bahwa berita yang disampaikan itu valid. Ya, berita yang disampaikan itu jelas. Berita yang disampaikan itu terang. Beritanya seperti apa, siapa yang membawanya, melalui siapa, itu jelas. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini kepada orang-orang musyrik Mekah. Dan rata-rata tentang hari kiamat itu Allah turunkan di kota Mekah, artinya sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Karena orang-orang musyrik Mekah itu tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Maka Allah sebutkan ayat tentang hari kebangkitan itu seluruhnya di kota Mekah Allah turunkan sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan, ya mudah-mudahan sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, ada hal yang bisa menumbuhkan ya iman kita kepada Allah dan menambah kita semangat dalam amal soleh, mempersiapkan diri tentang hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.